Welcome to the place where science and art break even. Selamat datang di tempat di mana ilmu pengetahuan dan seni bertemu atau menjadi satu. Tempat yang keren di Pulau Dewata, Bali. Tuxedo Studio. Tempat keren, baju juga harus keren. Infinite. Let's go. Tuxedo Studio. Ini bukannya bengkel, tapi ini studio. Luar biasa, di hari ini Koko Dion tuh sempat nonton 2 video dari para pembesar YouTube, Om Mobi dan Rifat Sungkar. Ternyata dapat kesempatan emas buat mampir ke studio ini. Tapi rupanya di hari Minggu, saya pikir bengkelnya libur. Ternyata Om Puji tetap menyambut kita buat masuk ke studionya. Masker nggak apa-apa ya Om? Iya silakan. Izin, kemarin sebelum kesini udah ini Om. Udah swab. Iya. Om, luar biasa banget Om. Saya kaget begitu masuk. Jadi dari melihat pagar sampai masuk ke ruangan seperti ada di alam yang berbeda. Iya. Nah, boleh cerita sedikit Om tentang Tuxedo ini Om? Ya, sama kita namakan studio karena ya mungkin yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari sini kan tidak sekedar ya barang teknis gitu ya, tapi juga merupakan barang seni ya. Iya. Jadi dalam sejarah itu barang seni itu memang selalu dihasilkan dari studio. Iya. Jadi baik itu film, ya, baik itu lukisan, baik itu gambar, arsitek apa kan, selalu menyebut kantornya bukan kantor tapi studio. Gitu. Patung jadi studio. Jadi yang kita hasilkan di sini juga sebetulnya lebih ke karya seni. Karya seni. Ya, jadi makanya kita, dan kebetulan kebanyakan anak-anak di sini adalah bekas arsitek. Oh. Jadi ya saya sendiri arsitek, jadi kebetulan lagi sepi proyek, jadi ya kita beralih profesi ke sini. Jadi ya kita udah familiar lah dengan kata-kata studio itu sudah familiar, jadi ya udah daripada sulit-sulit nyari nama garage dan sebagainya, ya udah kali ini coba kita namakan studio. Tuh. Nah, bicara Tuxedo-nya nih Om, Tuxedo ya Om, Iya. sebutannya. Kalau dalam imajinasi saya Tuxedo itu kan pakaian jas rapi gitu kan. Iya. Ya, jadi begitu saya masuk ke sini memang saya merasakan sesuatu yang beda dan seperti yang Om Puji bilang, ini adalah tempat lahirnya karya seni ya. Iya. Gitu, jadi nggak sekedar bengkel, kita lihat satu-satu, nggak menunjukkan bengkel, tapi memang ini menunjukkan studio gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, apakah tempat ini nantinya bisa dikunjungi semua orang juga Om, atau? Iya boleh, nggak apa-apa. Iya. Ya, kita terbuka kok, nggak ada yang ditutupin, nggak ada rahasia di sini. Nah, tetapi yang viral dari Tuxedo nih Om, dia melahirkan sebuah karya seni yang bernama Porsche 356 Ya. Speedster. Iya. Nah, boleh Om cerita sedikit nih Om buat Speedster ini Om, Iya. Porsche 356, Porsche. Iya, Porsche 356. Iya. Ya sebetulnya kita ini ya kalau bahasa otomotifnya mungkin dinamakan, ada yang namakan replika. Ya. Nah, kita lebih kepada recreation. Recreation itu artinya meng-create kembali sesuatu yang sudah tidak ada gitu loh. Tidak ada artinya sudah tidak diproduksi. Makanya di negara-negara asalnya itu dinamakan recreation. Jadi hampir semua barang-barang yang legend itu biasanya karena
saking langkanya ya, Iya. langkanya jadi sudah sulit didapat, sudah sulit. Nah, padahal masih banyak orang yang ingin merasakan, ingin menyentuh, ingin melihat gimana sih wujud barang ini sebenarnya gitu. Tapi kan sudah sulit didapat. Iya. Nah, makanya akhirnya adalah ide untuk meng-create kembali. Makanya dinamakan barang-barang kayak gini namanya recreation. Nah, kenapa kita memilih 356? Sebenarnya banyak mobil, banyak sekali yang bisa kita recreate ya, recreate kembali banyak. Tapi kita mulai dari 356 karena menurut saya 356 ini di Indonesia Iya. itu paling gampang. Paling gampang artinya karena meng-create recreation itu kan beda sama replika ya. Kalau replika itu ya sekedar sama, bentuknya sama, dilihat enak, sudah selesai. Material dan sebagainya nggak terlalu peduli. Tapi kalau recreation kita itu harus berusaha semirip mungkin dengan aslinya, baik materialnya, baik bentuknya, luarnya, dalamnya, semuanya, engine-nya itu diusahakan semirip mungkin. Nah, Jadi kurang lebih 1:1 ya Om ya? ya nggak 1:1. Kalau bicara Ya. skala, replika Oh, iya, atau iya, skala iya, ya? kalau skala ya. Iya. Nah, ini Porsche 356 ini adalah Porsche pertama yang diciptakan oleh Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche itu waktu menciptakan ini memakai beberapa partnya VW, Oke. di antaranya suspensi sama engine gitu loh. Oh. Itu memakai partnya VW. Nah, kebetulan maaf Om. Untuk yang ini yang karyanya Om ya? Iya, Yang iya. karyanya Om Puji. Iya, iya, iya. Seperti ini. Iya, iya. Jadi buat teman-teman Kokodion, kalau misalnya kamu ngelihat langsung, nggak akan percaya ini mobil lahiran Bali, kelahiran Bali atau kelahiran Indonesia. Om, nggak bisa dicela. Menurut mata saya, ini nggak bisa dicela. Iya, bisa. Dan ini nenek moyangnya Porsche, Om. Iya, jadi Porsche pertama. Oke. Nah itu karena itu tadi Iya. dan VW kan banyak di Indonesia. Oke. Jadi gampang partnya gampang didapat. Nah, Oh, itu artinya itulah. gampang, Ya. karena bisa substitusi dengan VW ya? Makanya untuk tahap pertama ini kita meng-create ya ini membuat 356 ini karena banyak yang mirip dengan VW. Jadi paling gampang lah sambil belajar. Oke. Gitu, sambil belajar. Nah, Tapi belajar hasilnya ini, Om. iya, iya. Saya amazing, luar biasa. Pokoknya saya nggak percaya. Saya berpikir ini pabrikasi, tapi ternyata ini karya seni. Ya sebetulnya membuat mobil dengan cara seperti ini sih masih dilakukan sampai detik ini pun masih dilakukan oleh coach builder di Italia dan negara-negara pembuat mobil ya, pabrikan untuk mobil prototipe. Iya. Gitu. Bahkan bukan cuma prototipe, kalau seperti Superleggera di Italia itu ada namanya coach builder seperti saya ini namanya Superleggera, Sagato, ya banyak Abarth, Pininfarina itu bahkan membuat mobil kayak gini ya tidak untuk prototipe ya dijual gitu. Oke. Dan dengan cara yang sama seperti ini. Iya, sorry Om. Tadi kan kalau kita bicara itu yang aslinya, harganya sekitar 14 miliaran. Nah, mohon maaf Om, kita bisa dapat bocoran nggak kalau yang karyanya Tuxedo Studio ini? Apa? Kira-kira Recreation itu rata-rata dijual sekitar 30% ya dari harga aslinya. ya. Oke. Tapi saya punya teman pelukis juga Om, Iya. yang artinya sebenarnya karya seni itu nggak ada nilainya, Iya. nggak bisa diukur dengan uang, Iya. ya kan? Nggak bisa diukur dengan uang. Ya ini kita menjual seni ya Om ya, Iya, iya. begitu. Walaupun Ya, fisiknya sebenarnya, otomotif. Ya ini sebenarnya kan nggak Iya. murni seni. Ya memang membentuk bodinya itu butuh naluri seni ya. Iya. Sebetulnya ini juga teknis. Iya. Gitu, teknis karena mesti presisi. Perpaduan. Ya makanya tadi tagline-nya di depan kan antara science dan art itu mesti break even. Iya. Gitu jadi yang sini perpaduan memang. Jadi nggak bisa kita terus seniman Iya. kerja di sini nggak mungkin jadi juga. Iya. Kita terlalu teknis juga nggak jadi juga. Dan menurut Om lagi kan ditambah lagi memang tenaga kerja yang dipakainya ini itu kebanyakan sarjana S1. Begitu Ya, artinya mungkin orang-orang yang berpendidikan dan mempunyai nilai seni tinggi.
gitu kan, mungkin baru bisa masuk Tuxedo. Iya, karena gini, saya sebenarnya sih ya siapa aja bisa ya, meskipun Iya. nggak S1 ya juga bisa, asal bisa baca gambar, bisa menerapkan gambar ke dalam Karya. ini karya ya. Iya. Itu jadi prinsipnya itu, karena kita nggak ada mobil aslinya juga nggak ada di sini, jadi kita cuma basicnya ya dari blueprint, dari gambar, dari foto, bahkan menerjemahkan foto ke dalam bentuk kayak gini. Itu ya sekarang memang ada program namanya fotometrik ya. Fotometrik Iya. itu jadi kalau kita punya satu foto, kita tahu salah satu ukurannya, Iya. kita tahu semua dimensi yang ada di situ. Nah, artinya benar-benar dari sebuah imajinasi ya Om ya. Dari sebuah imajinasi ya. dicari blueprintnya, Ya. dicari skalanya Ya, mungkin, kayak gitulah ya, kira-kira. dituangkan Ya, ya, sampai ya. hasilnya ini nggak ada yang Ya, lari kan Om, ya, dari ya, konsep aslinya Ya, Speedster ya, itu ya. nggak lari kan, ya. luar biasa. Nah, lalu berarti kalau saya tanya lagi, ini memang Tuxedo ini berarti dari membuat mobil ini dari aluminium lembaran ya Om ya? Betul. Dari aluminium Iya, lembaran, lembaran. Ya, ini bisa dilihat. istilahnya dikenteng, Ya, ditekuk, ya. sampai Ya, ya, jadilah ya. misalnya lekukan spakbor, fender ya, Ya. lekukan kap mesin, Ya, ya. gitu sampai jadi sebuah Iya. pintu, Iya, iya. begitu luar biasa. Iya. Ini masterpiece. Kayaknya ini Om ya. Reverse engineering. Iya. Nah ini Om ya, kalau kita lihat di skalanya ya. Iya, ini 356 pertama. Iya. Sama. Jadi sebelum ini. Oh. Tapi serinya 356 sama. Oh, artinya kalau yang ini yang tahun berapa nih Om? Yang tipe Ini 50 ke atas, Aha. ya, itu tahun 40 sekian. Oh, oke. Gitu. Jadi ini yang pertama itu sebetulnya ini, yang pertama kali itu ini cuma ada satu. Oh, di dunia. Prototipe, ya. Oh, ini hanya oh, oke. Jadi nggak sempat keluar ya Om ya? Nggak sempat. Mungkin menjadi koleksi pabriknya ya? Iya, iya. Sekarang ada di museum. Nah, artinya yang ini juga sama Om? Bukan Beda. kap belakangnya? Beda. Oh, beda? Beda. Jadi ini pertama menciptakan 356 pertama, Oke. cuma satu, dia middle engine, jadi mesinnya di tengah. Kalau ini kan di belakang. Iya. Dia Sama di seperti tengah. VW yang Om bilang tadi. Yang ini, Iya. ini sama dengan VW. Kalau ini enggak, ini di tengah. Di tengah, jadi benar-benar di belakang kursi driver, di belakang kursi driver. Ini bahkan ban serepnya di belakang. Oh, luar biasa. Mesinnya di sini. Ini yang pertama, Porsche pertama kali. Dan Cuma ada ada satu satu di dunia. Ya, terus setelah itu baru diciptakan ini. Oke. Nah, kira-kira populasinya yang seperti Om bilang tadi ya, dan sekarang sudah nambah. Nah, Om lagi produksi lagi nggak yang ini? Kita Yang tipe lagi ini? bikin 6 lagi ya. Dan apakah sudah ada sampai ini Om? Ke luar negeri atau? Ya pesanan sih sudah. Oh, sudah sampai ke luar negeri. Artinya itu yang tadi Koko Dion bilang, selain ingin merasakan, ingin menikmati, ingin memiliki. Nah, rupanya Tuxedo juga udah ekspor ya Om ya? Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman kayaknya buat teman-teman yang punya imajinasi atau keinginan memiliki mobil antik tapi yang mungkin yang tipe-tipe berkelas ya atau tipe-tipe langka bisa diwujudkan dengan sebuah kendaraan yang baru. Iya. Silakan, jadi teman-teman juga bisa mungkin yang mau kepo mampir di Instagramnya ada ya Om ya? Ada cuma kayaknya jarang kita update ya. Oh, jarang update. Sempat. Ya tapi silakan lah dicari aja. Walaupun jarang update, yang penting Instagramnya ada. Atau carilah kalau udah sampai Bali, Tuxedo Studio. Gitu. Yuk kita ngobrol lagi Om, kita lanjut tentang Mercy Gullwing Om. Iya. Iya. Nah, artinya walaupun beda tipe ya Om ya antara Porsche dengan Mercy, tapi mengenai masa produksinya itu berapa lama kira-kira Om? Dari lembaran aluminium sampai ke wujud seperti ini? 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Iya. Om punya target produksi nggak ke depannya? Seperti apa?
Kita sih nggak ada target ya, karena ini ya itu tadi, ini karya seni ya, jadi susah ya ditarget gitu loh. Iya. Apalagi kalau kita sudah beda tipe ya, Oke. itu udah pasti udah butuh eksperimen, butuh Hitungan lagi. ya, butuh Iya. macam-macam lagi lah, butuh Segala macam. riset lagi. Paling setahun ya tidak lebih dari 10. Oh, tidak lebih dari 10 Tidak unit. akan. Gitu. Oke. Ya. Ya belum kepikir sih kita memperbanyak, belum kepikir. Ya itu aja udah, kalau bisa 10 ya udah bagus lah, udah cukup lah. Iya. Oh ya, dan yang ini Om, jadi kalau body dan lain-lain ini kan 100% Iya. karyanya Iya. Tuxedo. Iya, iya. Nah, tadi saya sempat Iya. ingat lagi untuk urusan kaki-kaki dan Iya. mesin karena Iya. sama dengan Iya. saudaranya VW. Iya, iya. Apakah ini punya VW kaki-kaki dan betul. mesinnya? Iya, betul. Oh, jadi Om pakai Iya. mesin VW. Iya, iya. Nah, untuk engine-nya Iya, baru iya, atau sama. gimana Om? Baru. Oh, engine baru. Iya. Kan masih ada. Oke. Mungkin yang aftermarket ya? Iya, Atau? iya, iya. Jadi barangkali Om pernah ini nggak? Om punya sensasi pada saat mengendarainya kira-kira apa Om? Ya itu tadi, karena bentuk sasis, bentuk bodi yang berbeda itu, meskipun anunya sama ya, basicnya sama ya, basicnya kan dari VW, tapi dengan dirubah, itulah kejeniusan si Porsche ini, dengan Iya. merubah sasisnya, merubah bodinya, bentuk bodinya, merubah jarak sumbunya, kayak gitu-gitu, ya beda. Akhirnya beda ya? Sudah kayak naik mobil sport beneran. Iya. Dan mungkin lagi sensasinya lagi kita bawa mobil klasik tapi 100% baru ya Om. Iya, iya, iya. Jadi rasanya seperti bawa mobil baru mungkin ya Om ya. Iya, iya. Oke Dan teman-teman, Om, kayaknya ngobrolnya saya sampai pusing, saya sampai bingung, saya nggak nyampe gitu, ternyata apa namanya, sebuah mobil yang hebat, bagus atau mahal bahkan itu bisa lahir di Bali atau di Indonesia. Ya jadi kita sepertinya apa ya, kita bisa minta support gitu semua orang, dukung terus dunia modifikasi atau dunia otomotif Indonesia, apapun bahasanya itu, biar otomotif kita makin maju. Kayaknya ngobrol kita cukup sampai sini dulu Ya, Om. terima kasih. Terima kasih Ya. waktunya. Ya. Saya udah diizinin keliling, udah diizinin berkunjung. Jangan lupa dukung dan support terus channelnya Kokodion. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Thank you, God bless you.